Demikian tadi Bapak Ibu kultum yang bagus sekali, semoga bisa mengambil. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan dan informasi kedinasan dari Ibu Korwil. Waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Maria selaku penilai PNF, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru yang hari ini mewakili Kepala Sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Pagi hari ini kita semua masih diperkenankan berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali atas kehadirannya. Sepertinya ini tadi saya longok-longok masih ada 2 personel yang belum hadir apa ya? Jatilawang 4. Jatilawang 4. Kira-kira sampai tidak ya info di grup? Sampai ya. Nomornya masih aktif ya Pak Narno. Ya. Terus ada penanggungan 1 mewakilkan ya. Pak Dar kemana Pak? Belum selesai itu untuk tenis. Oh iya, semoga ya masih tenis meja ya. Ya, semoga tim kita bisa mendapatkan yang terbaik. Masih ada tenis meja hari ini. Memang luar biasa kegiatannya, saling bertumpuk undung. Sehingga mohon maaf teman-teman, kami kemarin tidak bisa memantau satu persatu di cabang-cabang yang Popda karena bareng dengan berbagai kegiatan dinas juga di kabupaten, sehingga mohon maaf ketika tidak semua kegiatan di kabupaten bisa kita tunggui atau kita bersamai karena memang berbenturan dan sangat padat sekali di bulan April ini. Bulan Mei besok juga kelihatannya masih padat ini. April, Mei itu full dengan kegiatan-kegiatan di Banjar. Enggak apa-apa. Ya betul, yang penting sehat dan saling pengertian. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya panjang lebar nanti menyampaikan hal-hal kedinasan, terlebih dahulu karena seperti yang dikatakan Pak Taufik tadi, ini masih bulan Syawal. Bulan Syawal itu katanya bulan peningkatan seperti tadi dikatakan oleh Pak Taufik. Maka baik secara pribadi maupun kedinasan di kesempatan yang bagus ini saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah dan tentunya dengan tulus ikhlas memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan kami, baik kesalahan secara personel atau pribadi perorangan maupun kesalahan secara kedinasan. Karena kalau secara kedinasan saya yakin dan sadar banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sudah tidak sengaja kami lakukan. Contoh misalnya banyaknya surat yang saling tumpuk undung sehingga terkadang ada surat yang terlewatkan, terkadang ada surat yang terlambat datangnya dan sebagainya. Pelayanan kami mungkin juga belum maksimal. Lah kami mohon keikhlasan Bapak Ibu untuk bisa memaafkan segala kekurangan kami karena memang keterbatasan personel kami dan juga memang mungkin keterbatasan segala sesuatunya. Seperti hari ini sebenarnya ada undangan lintas sektoral di kecamatan, tapi karena saya untuk mencari waktu konferensi itu sulit sekali, sehingga untuk kecamatan kami wakilkan Pak Yusuf dan kami dan Bumar untuk di sini melakukan konferensi ini karena memang cari waktunya sulit sekali. Besok dan setelahnya sudah ada undangan tersendiri di kabupaten. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk yang pertama saya sampaikan pesan dari bidang PTK. Yang pertama bahwa
diharapkan sekolah itu benar-benar memastikan kevalidan dari data Dapodik, karena disinyalir ada beberapa data yang tidak valid sehingga berefek pada berbagai kebijakan yang diambil kabupaten. Lah Pak Yati pesen wis Mbak monggo lah diwanti-wanti kepala sekolah untuk sering cross check. Artinya data Dapodik itu benar-benar valid lah. Data misalnya ruangnya, memang kalau belum punya ya sampaikan di sana, minimal perpus belum ada ya sampaikan di data-data itu belum ada, baik Dapodik maupun Simodik. Gurunya kurang ya disampaikan di sana. Terus ada mati ya Bu. Baterai ini entek kalau. Terus ada data-data lain yang ada di Dapodik diharapkan untuk bisa benar-benar akurat. Monggo. Oh iya, kurang telu jebone. Iya. Monggo Bu, Minara. Map tidak tercatat. Iya. Itu. Jadi monggo untuk Dapodik sekali tempo nggih Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk mengecek barangkali sudah ada siswanya yang keluar belum dicatat, atau mungkin ada yang mutasi, atau ada siswa baru yang belum dimasukkan, atau mungkin ada guru yang sudah mutasi tapi masih tercatat dan sebagainya. Bisa untuk benar-benar untuk divalidkan ya, sehingga datanya benar-benar akurat. Yang kedua Ibu Bapak, ini dari Pak Wasis, mohon sekolah menggunakan dana BOS dan mengadministrasikannya dengan baik. Karena Pak Wasis menemukan, moga-moga sih tidak diwanayasa nggih, adanya oknum kepala sekolah yang administrasinya bagus, tetapi penggunaannya cara Pak Wasis itu sangat acak-acakan dan amburadul. Sehingga administrasinya bagus, tapi ketika dicek oleh Pak Wasis ternyata banyak sekali hal-hal yang di administrasi itu tetapi tidak dilaksanakan. Misalnya ada di arkanya itu ada pengecetan, dicek di sana tidak ada. Ada bahkan ada pembelian buku selama 3 tahun apa ya, buku kan besar ya, puluhan juta, itu yang terrealisasi hanya 2 tahun. Nah yang setahun kemana tidak tahu, padahal itu nilainya 1 tahun puluhan juta lah. Harapan kami semoga ini tidak diwanayasa, semoga diwanayasa aman-aman saja. Dan saya yakin teman-teman kepala sekolah di sini sudah acuannya adalah ARKAS dan sudah digunakan sesuai dengan ARKAS dan semaksimal mungkin. Saya yakin di Wanayasa tidak ada yang seperti ini. Lagian kan kayaknya kalau untuk buku memang harus hati-hati karena itu sangat riskan. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, yang berikutnya adalah pesan juga untuk KS, kawal dan motivasi guru agar tetap disiplin walaupun sekarang tidak pakai absen Android, tetapi tetap kedisiplinan itu harus ditegakkan. Nah berkaitan dengan ini jadi Pak Wasis juga nyindir, terutama juga yang mohon maaf yang guru-guru penggerak. Ya, guru-guru penggerak kan idealnya harus jadi contoh, jadi tauladan, jadi motor penggeraknya teman-teman. Kalau guru-guru penggeraknya saja misalnya kendor, meletre, lah bagaimana mau menggerakkan yang lain. Nah ini kabupaten minta bantuan teman-teman KS untuk bisa memantau para guru, apalagi kalau ada guru penggeraknya agar bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian juga Pak Wasis Weling, untuk kemarin kan semua sudah ikut pelatihan BAP nggih, berita acara pemeriksaan sudah semua nggih. Lah itu mohon untuk bisa diaplikasikan di sekolah masing-masing. Kalau memang benar-benar ada yang melakukan pelanggaran, karena dilalai ketika Pak Wasis di sana di ruang kabupaten itu krungu selentingan kepala sekolah. Semoga juga bukan dari Wanayasa saya yang mengatakan bahwa nyong BAP raro tak gunake lah, merugikan guru. Nah kan Pak Wasis agak tersinggung dengan itu. Nah masalahnya bukan merugikan dan tidak merugikan, tetapi itu adalah
aturan, sehingga monggo kalau memang teman-teman guru di tempat jenengan ada yang melakukan pelanggaran kan ada ringan, sedang dan berat, monggo bisa untuk diproses. Artinya supaya tidak menjadi virus yang merajalela. Kalau ada yang keset, ada yang indisipliner, kok semuanya baik-baik saja, kan itu jadi presiden buruk bagi yang lain. Wah, KW keset naik jabatannya lancar, sertifikasinya lancar, mau pindah ya lancar. Nah kan akhirnya sregep dan kinerjanya bagus jadi kendor. Tapi kalau semua dilaksanakan sesuai aturan, ada punishment, ada juga reward, insya Allah semua akan berjalan secara proporsional. Artinya semua akan mendapatkan porsinya masing-masing. Berikutnya Ibu Bapak, nah ini juga perlu saya sampaikan. Sebenarnya ketika pembagian zakat Basnas ke teman-teman P3K dan teman-teman yang honor sudah saya sampaikan, tetapi mungkin ini perlu juga saya sampaikan di sini agar tidak terjadi salah paham atau tidak terjadi dusta di antara kita. Saya itu melihat Bu Sulis nangis-nangis melas loh ya, kaitannya dengan penempatan P3K yang 2023, karena ada kesan seakan-akan amburadul dan carut marut. Nah, kemudian apalagi Wanayasa yang ibaratnya dalam tanda kutip seakan-akan menjadi korban karena kita kehilangan sekitar 8 P3K yang keluar dari Wanayasa. Nah, ini sudah langsung saya ke Kabupaten menghadap langsung ketemu Pak Yati dan Pak Jadi selaku yang menangani masalah ini. Supaya apa? Supaya mengklirkan. Saya sih tidak akan mencak-mencak di kabupaten, tetapi minta penjelasannya sehingga saya bisa menjelaskan ke teman-teman kepala sekolah maupun guru apa yang terjadi dengan penempatan P3K 2023. Ini yang sangat rugi, ada Legok Sayem itu kehilangan 2. Terus nih Bu Sulis itu guru olahraga nggak ada, padahal P3K-nya olahraga tetapi mah keluar. Terus Jati Lawang 2 dan masih banyak yang lain juga. Kita sama-sama prihatin sehingga kita juga agak kaget dan shock, dan kita langsung koordinasi dengan kabupaten. Penjelasannya seperti ini Bapak Ibu supaya bisa kita pahami bersama ya. 1. Wanayasa itu hanya dapat kuota memang 8 untuk 2023. Nah, angka 8 itu dari mana? Ternyata setelah kami tanyakan ke kabupaten, itu data dari Kemendikbud, artinya dari pusat. Kita memang dapat jatahnya hanya 8. Ini sudah disampaikan lewat operator juga, Mbak Pipin juga sudah menyampaikan. Saya langsung bertanya ke Pak Yati ke kabupaten setelah terjadi ini. Nah, jadi kita memang dapat kuotanya hanya 8. Dilalai yang lulus kemarin sekitar berapa? 16. Sehingga sana nggak bisa mengubah menjadi terus yang 16 itu ditempatkan semua. Misalnya kok jatah kita 8 kok yang lulus 5, kita akan dapat tambahan 3 dari luar kecamatan. Nah, karena jatah kita hanya kuota kita 8 kok lulus 16, itu ya alhamdulillah ya inna lillahi, alhamdulillahnya karena kita senang. Oh, teman-teman kita ternyata bisa lolos banyak. Innalillahinya lah kita akhirnya kehilangan kuota kita hanya 8 yang lulus 16. Akhirnya memang mau tidak mau kita hanya dapat 8. Nah, 8 itu siapa yang menentukan? Itu kabupaten. Artinya personilnya loh, si A, si B, si C. Kami di Korwil Cam maupun penilik maupun kepegawaian sama sekali tidak terlibat atau dilibatkan ke dalam penempatan si A, si B-nya. Misalnya dari 16 itu yang 8 di Wanayasa apa saja, itu di luar kewenangan kami. Artinya itu mutlak kabupaten. Di Dipora dan BKD yang mutlak adik itu. Misalnya kok sing bejo Pak Heri, Ya. Pak Heri itu mutlak kabupaten. 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 Pak H
Pak Heri, Ayu ya, siapa namanya ya? Ayu sudah ditempatkan di sana, Dilalai juga iya SK-nya di sana. Itu tidak ada campur tangan saya, Bu Mar, Pak Heri, mungkin Pak Heri sowan bukan? Ya, itu juga iya Pak Heri saya yakin nggak sowan ke Bupati nggak ya Pak Heri ya. Itu ya mungkin faktor ya memang kebetulan nilai BKD Ludipura pas menempatkannya di sana. Nah, penyebaran penempatan saya juga protes lah Pak. Panaya sawe gurune kurang akeh banget, kenapa harus ada yang keluar sekitar 8-9 orang ditempatkannya di Wanayasa saja. Saya sudah protes sana. Nah, penjelasannya seperti ini bahwa penyebaran P3K itu melihat kekurangannya skala kabupaten, bukan kekurangan skala kecamatan gitu Mbak. Iki mikirnya orang kekurangan per kecamatan Mbak, tapi ini kekurangan kabupaten. Lah mungkin di mata kabupaten kekurangan Wanayasa itu mungkin lebih sedikit dibanding kekurangan kecamatan yang lain. Nah itu sehingga kenapa kok yang sisanya itu tidak diletakkan di Wanayasa, karena memang jatah kita hanya 8. Terus melihat kekurangannya itu adalah skop penyebaran dari kabupaten, sehingga yang dapat mana Kalibening, terus Pejawaran, Karangkobar. Batur saja tidak dapat dari kita karena mungkin penghitungannya itu kabupaten, mungkin Batur dianggap tidak begitu kurang banget bukan, sehingga kita tenaga yang tidak masuk kuota di kita disebarkan di Kalibening. Balun itu ada yang di Kalibening ya, Pak siapa namanya ya? Pak Suprapto. Terus ada yang di Karangkobar, ada yang di Pejawaran. Pejawaran saja sebenarnya juga nggak nyaman juga, karena apa? Sudah ada guru bidang studi ditempatkan lagi sana juga mumet banget, sama mumetnya seperti kita juga yang kekurangan, sehingga harus menggeser dan sebagainya itu. Nah, penentuan penyebaran tenaga tadi dari kabupaten ya, tentunya mungkin Dindikpora dan BKD. Kita nggak diberi kewenangan atau nggak diberi pintu ke sana untuk melaksanakan ini. Nah, saya juga menanyakan, loh Pak, kenapa kok ada yang dari 8 itu, kok ada yang bisa di sekolah masing-masing, contohnya Tempuran, kok ada yang harus keluar, misalnya dari Legok Sayem, kok Pak Sarno harus ke Jati, ke Mana Raja, harus ke lain sebagainya lah. Jawabannya Pak Yati itu ternyata iya, tergantung aplikasi. Karena apa? Sudah dicontoh, sana mencontohkannya Bu Royati, dicontohkan Bu Royati itu sudah mau Mbak, sudah mau ditempatkan di SD asal, tetapi aplikasi menolak. Loh, daripada tidak ditempatkan, nggak dapat tempat kan, akhirnya penyelamatannya ya itu di luar, kayaknya di Pejawaran ya, akhirnya di Pejawaran. Itu versi sana loh. Benar tidaknya wallahu a'lam. Artinya kita secara kedinasan ya percaya wong, karena kita atasannya sana, penjelasannya seperti itu. Oke, akhirnya ya ikhlas tidak ikhlas ya kita terima. Saya juga sudah menanyakan segala sesuatunya ke Kabir dan Pak Kabir malah ngeleweh begini, loh orang kelangan Bu, tetapi malah jenengan kuwi dodi angkat. Kalau mereka nggak mau ya nggak usah daftar, intinya begitulah. Makanya monggo Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya yakin Bapak Ibu Kepala Sekolah punya pemikiran yang dewasa, yang luas. Yuk ikhlas tidak ikhlas ini kahanan nggih, diikhlasnya ya Bu Sulis, Pak Mistono, Pak nggih, dan Bu Tri juga. Itu situasinya. Nah, ini termasuk juga Bantar, situasinya seperti itu. Kita juga sudah protes kabupaten dan sudah dijelaskan. Nah, saya akhirnya penutupannya entek-entekane karo Pak Kabid, Pak Jadi dan juga Pak Yati. Ya Pak, karena ini sudah kebijakan nggih monggo, tetapi pesan saya ke depan kalau ada misalnya tambahan P3K atau CPNS dan lain sebagainya, tolong Wanayasa untuk jadi prioritas, karena tahun ini kita kehilangan banyak ya Mbak. Itu seperti itu nggih Bapak Ibu, mohon untuk bisa disampaikan ke teman-teman. Artinya jangan sampai ada salah paham. Yang keluar kecamatan jangan sampai merasa, lu saya kok
juga jangan curiga dengan kepala sekolahnya atau dengan kami, karena itu semua di luar kemampuan kami dan kemampuan jenengan nggih. Jenengan kan enggak juga punya kemampuan untuk si A ditempatkan di mana atau digendoli, enggak. Saya yakin juga yang tempuran 1 juga enggak seperti itu ya Pak nggih. Bebejan pokoknya Pak Heri itu nggih. Ini pesen sampai ini. Iya, dengannya manjang-manjur nggih. Nggih. Itu berkaitan dengan P3K. Semoga ke depan kita dapat jatah lah dan semoga menjadi pemahaman kita bersama. Memang kuota kita hanya 8, yang mau tidak mau yang ditempatkan di Wanayasa hanya 8. Berikutnya Ibu Bapak, berkaitan dengan Hardiknas. Suaranya kok main ya. Tes. Untuk Hardiknas, ya. Untuk Hardiknas itu kita ada kegiatan di kabupaten itu 3 hari berturut-turut. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Nah, hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 itu upacara di alun-alun. Upacara di alun-alun. Nah, masing-masing kecamatan seperti tahun yang lalu itu mempunyai kewajiban mengirimkan 1 peleton. Nah, nanti K3S karena Pak Danijen, ada Pak Heri dan yang lain nanti untuk bisa disampaikan ke teman-teman K3S, Pak Dar dan juga disampaikan ke Pak Dar. 1 peleton itu sudah ditentukan terdiri dari 30 personil, 20 dari SD dan 10 dari SMP. Plus 1 sebagai komandan peleton atau ketua regunya lah gitu, sehingga 31. Kemarin dulu kita musyawarah menghadirkan juga unsur K3S yang dihadiri Pak Idam ya Pak Idam, ternyata itu berubah-ubah Pak. Kita Hardiknas ini sudah rapat berapa ya, sekitar 3 atau 4 kali Pak, dan berkembang terus. Dari hasil jenengan itu sudah berubah lagi Pak. Nanti kalau ada yang kelewatan bisa disampaikan ya Pak Idam. Nah, terdiri dari itu nggih, nanti disampaikan monggo ke ketua K3S atau pengurusnya. Seperti kemarin kita kewajiban kirim 1 peleton. 1 peletonnya 30. Nah, koordinasi dengan SMP seperti dulu lah. Kita untuk seragamnya itu karena kita masuk Korda 4, maka seragamnya PGRI. Kalau Korda 1 dan 2 itu Korbri itu di bagian bawah. Ya, kalau kita PGRI. Nah, kalau siswanya yang disuruh upacara itu hanya SMP 1 Banjar dan SMP Muhammadiyah Banjar yang sekitar alun-alun lah. Itu saja yang SMP Muhammadiyah pakai seragamnya OSIS. Karena kalau pramuka nanti beda. Pramuka Muhammadiyah kan beda dengan pramuka yang umum ya. Yang pramuka itu adalah SMP 1 Banjar. Nah, di hari pertama ini setelah upacara juga diisi festival bentengan dan permainan tradisional dari PAUD. Di Pandekan ini ada Pak Nato, Bumar dan sebagainya. Bentengan itu mungkin seperti apa sih ya? Ya di sini. Hah? Kayon? Layon. Itu bentek bukan itu. Kalau saya pakai kata kayu itu bentek namanya. Ini bentengan. Iya, kayaknya kejar-kejaran kok saya lihat itu. Iya, kayak gubak sadar ya. Iya, ya pokoknya seperti itu. Nek penasaran tanggal 2 bisa menyaksikan di alun-alun. Nah, selain bentengan juga ada permainan tradisional di sepanjang depannya Sekda gedung Bupati dan sebagainya itu akan untuk permainan itu di hari pertama. Di hari pertama juga ada tampan, tetapi menjadi tanggung jawab PAUD Bumar lebih memahami yang hari pertama itu. Untuk hari pertama, monggo kalau TK disampaikan Ibu, kayaknya sudah rapat tersendiri ya, yang PAUD TK Bu Lastri, dan kemarin sebenarnya mau kita undang juga Bu Lastri, tapi sedikit sekali materinya mesake lah. Wakil jenengan. Nah, masih di hari pertama, tamu undangan yang di Joglo itu sementara pakaiannya ada, tetapi surat resminya belum nyampe. Nah,
Yang di joglo itu ada korwil, ada penilai, ada pengawas dan ketua K3S. Itu ya. Itu sementara. Kalau besok berubah ya kita sampaikan lagi infonya, karena infonya memang berkembang dan berubah-ubah. Nah, ini yang penting, hari Jumat tanggal 3 Mei. Semua penting sih Jani. Iya, tapi ini yang langsung berkaitan dengan ke SD-an kan hari Jumat. Hari Jumat itu ada pentas seni jenjang SD. Siapa yang dipentaskan? Yang pertama adalah juara FLSN tingkat kabupaten. Besok kan tanggal 29 ya? Iya, ada yang FLS dan sebagainya. Lah yang juara-juaranya itu 1, 2, 3 akan ditampilkan di kegiatan di alun-alun di hari Jumat itu. Kemudian juga akan menampilkan juara lomba duet yang kemarin dilaksanakan. Alhamdulillah kita juga mengikuti, sudah bisa tampil dengan bagus, tetapi memang persaingannya sangat ketat. Iya, sangat ketat. Juara 1-nya itu Banjarnegara, juara 2-nya itu Pagentan, juara 3-nya Purwonegoro. Iya, Purwonegoro itu juaranya. Kemudian menampilkan juara qasidah tahun lalu, bukan tahun ya. Tadi ke susu. Tahun lalu 2023, kayaknya kalau nggak Sigalo Banjar apa ya, itu akan ditampilkan juga. Sigalo ya? Ya, Sigalo. Nah, masih hari Jumat. Kan hari Jumat ada tampilan-tampilan itu yang di pentas panggung. Di samping itu di alun-alun juga ada lomba mewarnai jenjang SD. Nah, ini yang melibatkan jenengan semua. Masing-masing SD wajib mengirimkan 2 siswanya. Bisa kelas 5, bisa kelas 6. Sing sedengan dan ini kelas 5 ya. Iya. Dua anak ya, tidak pandang SD kecil, SD besar, semua 2 Pak Wistono. Termasuk Lekok Sayem ya 2, Balun yang banyak siswanya juga 2, Jatilawang 3 yang banyak juga 2. Nah, membawa alat dan alat sendiri-sendiri kan, kalau mewarnai mungkin butuh meja kecil atau alat sendiri. Lipatlah, bawa dewe-dewe. Kalau mau lesehan yo bawa alat sendiri-sendiri. Nah, membawa payung nggih, mboten paying. Bukan bingung kok membawa payung ya apa? Membawa payung. Masing-masing anak itu membawa payung dan tiang yang ukurannya sudah ditentukan dinas. Lah untuk ukuran tiangnya ini masih nunggu surat. Jenengan mau misalnya SD kesepakatan, misalnya Wanasa mau SD buat sendiri-sendiri atau dikoordinir satu orang membuatkan sekecamatan juga enggak apa-apa, biar seragam, misalnya ukurannya pakai bambu dan sebagainya ya. Jadi rencananya itu kan di alun-alun kalau di syuting pakai drone itu biar kelihatan bagus. Makanya disuruh ada payungnya masing-masing. Satu anak satu payung, berarti 1 SD 2 payung. Ya, payungnya bebas. Nah, seragam angel sih, seragam wah banget. Payungnya bebas, hanya cagaknya yang diseragamkan, mek tidak junjit lah, mek bisa kelihatan rapi gitu. Hah? Iya, mungkin pakai pring atau kayu atau apalah. Besok ukurannya nunggu surat karena suratnya belum datang. Kemarin juga belum ditentukan ukurannya berapa panjangnya gitu biar sama. Ya.